Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Barallah jamaah semuanya, usikum wa nafsi bitaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 22 Juli 2022, tepat pada Sayyidul Ayyam, kita diberikan kesempatan untuk sama-sama bisa mengikuti kembali kajian online subuh kita di program Indonesia Qur'ani mewujudkan masyarakat madani, di program Kampung Qur'ani, program Kampung Sholawat, program Kampung Hadrah, program Santri Merdeka. Apapun nama programnya, yang jelas kita bersama program menuju pendekatan diri kepada Allah, menuju program tazkiyatun nas. Tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan, mensucikan hati. Bagaimana setiap hari kita bisa untuk mentajdidul iman, memperbaharui iman. Karena memang setiap langkah, setiap saat kita di dalam kehidupan dunia itu membawa iman kita semakin meningkat atau malah semakin menjauh dari Allah, semakin menurun. Ayah bunda, bang kakak, teman-teman, adik-adik, anak-anak Nabi semuanya, insyaallah hari ini kita akan membahas sedikit tentang apa yang Allah telah banyak turunkan, telah banyak berikan, wanti-wanti, rambu-rambu, undang-undang, hukum-hukum, aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah, apalagi yang ada di dalam fatwa-fatwa para ulama. Pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan nanti akan membahas tentang surah Al-Ghasyiyah ayat ke-21 dan ke-22. Hari ini alhamdulillah bersyukur dengan sangat banyak, dengan sangat semangat, dengan sangat besar kita ucapkan rasa syukur itu, karena di antara sekian banyaknya masalah hidup yang kita jalani, kita bukanlah orang yang paling besar menerima masalah itu. Kalau kita merasa kita paling besar menerima masalah, maka itu berarti kita yang salah, bukan sedang menerima masalah. Karena selalu ada masalah yang lebih besar lagi di balik masalah kita yang dihadapi setiap orang. Kita kelilipan sakit mata, kemudian membuat mata kita itu merah, dan akhirnya membuat kita pakai kacamata. Kita anggap itu kita masalah, padahal ada orang yang dari lahir tidak punya mata. Ya kan? Kita anggap kita kesandung, kuku kita pecah, kuku jempolnya pecah, sehingga menyebabkan dia busuk. Kita anggap itu masalah, penyesalan. Kenapa lah aku tadi tak nengok, kenapa lah aku kayak gini, kenapa? Sadar bahwa semua yang dilakukan itu, baik rencana kita maupun tidak rencana kita sengaja maupun tidak sengaja, semua itu sudah kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu Habibah itu
ngaji di galang tempat Ustadz Ferry, dan Masya Allah jumpa sama Ustadz kami. Beliau aktivis dakwah. Beberapa waktu lalu beliau kecelakaan dan menyebabkan kakinya berjalan tidak sempurna. Sekarang pakai tongkat. Masya Allah. Allah berikan kemuliaan kepada asatidz kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Allah sehat-sehatkan badannya selalu, lancar rezekinya, panjang umurnya, diampuni dosa-dosanya, mudah segala urusannya tercapai hajatnya. Begitu juga kita sebagai murid-muridnya, mudah-mudahan tertular dengan wasilah-wasilah kebaikan yang beliau ajarkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semuanya dimanapun berada, di rumah, hadir di tempat, di online, di Zoom, di media sosial manapun, semoga yang dilakukan adalah bukan hanya urusan dunia, tapi urusan dunia yang mengarahkan kita kepada urusan akhirat, insya Allah. Bersyukur, bersolawat, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sekiranya memang kita para manusia itu tahu, mengerti betapa banyaknya faidah dari solawat, maka tidak akan sedetik pun, sesaat pun terlewatkan dari membesahi lisan kita ini untuk sama-sama mengucapkan sholawat. Tapi kadang-kadang memang kita yang kurang paham, kurang tahu tentang faidah sholawat, tentang keberkahan-keberkahan sholawat, tentang kemuliaan-kemuliaan sholawat. Maka kadang-kadang kita tidak percaya dengan anjuran-anjuran itu. Satu, tidak percaya, ya, tidak tahu. Pertama tidak tahu. Yang kedua sudah tahu tidak percaya. Dua aja orang tidak melakukan sesuatu. Satu karena dia tidak tahu, satu karena dia tahu tapi dia tidak percaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah dimanapun berada, semoga diberkahi Allah. Rasulullah SAW itu cukup jadi satu role model, satu tolak ukur, satu panduan untuk kita bisa hidup lebih baik di dunia. Panduan nyata gitu. Kadang-kadang kita begini, melihat sesuatu itu mengambil hujahnya, mengambil alasannya kepada manusia lainnya juga. Maka yang harus kita ketahui apa? Tidak ada satupun manusia yang berhak dijadikan role model kalau dia tidak berlandaskan kepada Rasulullah. Misalnya kita senang sama Umar bin Khattab karena apa? Karena tegas, karena berani. Nah, sifat berani, sifat tegas itu sudah ada pada diri Rasulullah. Maka boleh kita mengidolakan Umar karena berlandaskan Rasulullah. Misalnya kita mengidolakan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kalau dulu kita cerita kecil-kecil tuh, bagaimana kegantengan Nabi Yusuf? Pinang dibelah, ya kan? Pinang dibelah. Manusia paling ganteng di muka bumi apa? Nabi Yusuf. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam gitu kan. Itu diajari dulu waktu MDTA. Tapi sebenarnya kaidah yang benar itu gimana? Ibarat pinang dibelah dua, yang setengah itu dibelah lagi. Nah, setengah yang sudah dibelah di seperempat ini kegantengan seluruh umat Muslim di seluruh dunia. Seperempatnya itulah kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Setengah yang diparuh tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak benar kalau dibilang Nabi Yusuf paling ganteng. Nah, zamannya iya sebelum datang Rasulullah.
Tapi setelah Rasulullah dihadirkan di muka bumi, maka Rasulullah pemegang rekor itu. Paham kira-kira? Jadi kita boleh mengidolakan Nabi Yusuf karena bersambung, bersanad, berlandaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu ya. Kaya ya, Abdurrahman bin Auf. Rasulullah itu lebih kaya, tapi gaya hidupnya sederhana. Maka salah kalau ada sekarang yang bilang, kau ini ikut siapa? Rasulullah itu tak kaya kok, hidup kau mewah-mewah. Salah. Yang benar itu gimana hadirin? Kita hidup boleh kaya, bahkan harus kaya, bahkan wajib kaya, supaya dengan kekayaan itu kita bisa mudah berdakwah, bisa mudah mengajak orang, bisa mudah membantu orang. Tapi gaya hidupnya sederhana, biasa saja. Bahkan tak tahu orang kalau kita itu orang kaya. Taunya ketika apa? Dikasih tahu orang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi boleh idolakan Abdurrahman bin Auf kaya karena dia berlandaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengidolakan Utsman bin Affan, semasa hidupnya jadi khalifah tidak ada satupun yang ditemukan miskin. Gak ada satupun yang mau dibayar zakat. Karena apa? Adil bijaksana, pemerintahannya adil bijaksana. Tidak ada satupun di daerah saat itu, di daerah yang beliau pimpin, mau menerima zakat. Kesusahan mencari orang untuk menerima zakat, karena semuanya sudah paham tentang agama. Saya mampu khalifah, saya mampu ya Umar. Kalau di tempat kita, tahun semalam dia dapat zakat, tahun ini kita seleksi dia tak dapat zakat, karena kita anggap dia mampu. Ada banyak lagi yang lebih tak mampu. Komen, maaf mas, hari ini tahun ini kenapa kami tak dapat zakat ya? Mental kan? Mentalnya mental miskin. Padahal kalau seharusnya beliau berpikir, kita berpikir, berarti kita sudah didoakan untuk jadi memang orang kaya yang dianggap sudah mampu. Maka kamu jangan mengeluh. Bilang sama Allah, ya Allah, tahun lalu saya dapat zakat, tahun ini saya tidak dapat zakat. Berarti Engkau berikan kemuliaan, kekayaan itu kepada hamba tahun ini. Jadikan hamba orang kaya Allah. Selesai. Mindset. Ghazul Fikri, kita ini penyerangan Ghazul Fikri nih. Brand ambasador muslim, namanya orang